Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Pastinya baik dong. Di sini ibu ada sebuah cerita. Tapi ibu mau tanya dulu nih, siapa sih di sini yang suka cerita? Pastinya semua kan? Jadi hari ini ibu mau cerita tentang suatu hewan namanya kelinci. Tahu gak sih kelinci itu seperti apa? Nah, iya, kelinci itu suka makan wortel, giginya dua ke depan dan jalan gini. Nah, di sini ibu ada sebuah buku cerita tentang kelinci si penakut. Oke, tapi sebelum ibu cerita, kita harus duduk yang rapi ya, agar kita bisa mendengar ceritanya dengan baik. Ibu mulai ya. Kelinci dari dulu terkenal sebagai hewan yang mempunyai nyali kecil. Mereka sering ketakutan, apalagi jika ada yang mengganggu mereka. Mereka langsung pergi karena ketakutan. Suatu hari, ada terlihat sekelompok kelinci yang sedang berkumpul di pinggir sungai. Mereka berkeluh kesah akan kekhawatiran mereka setiap hari. Mengeluh di kehidupan mereka sering dibayangi oleh rasa-rasa bahaya. Semakin mereka mengobrol, semakin sedih mereka mengetahui bahwa mereka mempunyai nyali kecil. Mau lebih kuat, tapi tidak punya nyali. Mau terbang, tapi tidak ada sayap. Setiap hari mereka selalu ketakutan. Mau tidur nyenyak pun sulit, terganggu oleh telinga yang panjang dan pendengaran yang tajam. Sehingga mata berwarna merah pun semakin lama semakin merah saja. Mereka merasa hidup ini tidak ada artinya, selalu dibayangi rasa takut yang berlebihan. Setiap berpergian, mereka selalu berkelompok, beramai-ramai karena khawatir jika ada sesuatu yang mengganggu mereka. Lalu suatu hari, mereka melewati pinggir sungai dan melihat seorang katak seorang diri yang melihat kedatangan mereka dengan jumlah banyak. Katak pun ketakutan, dia langsung melompat lari menjauhi sekelompok kelinci. Walaupun kelinci sering menjumpai katak, dia selalu ketakutan dan kelinci pun tidak peduli akan hal itu. Berbeda untuk kali ini, tiba-tiba ada seekor kelinci yang tersadar bahwa bukan hanya mereka yang ketakutan. Lalu seekor kelinci berkata, "Hei, berhenti, kita tidak usah ketakutan. Kita tidak perlu bersedih seperti ini. Karena lihatlah katak itu, ternyata ada hewan lain yang lebih ketakutan daripada kita. Mereka atau katak itu terbirit-birit ketika melihat kita." Mendengar kata-kata itu, kelinci yang lain tiba-tiba pikiran dan dalam hatinya terbuka seolah-olah ada sesuatu yang baru. Mereka dengan riang dan gembira mulai saling membesarkan diri. Iya ya, kita tidak perlu ketakutan atau khawatir lagi. Karena bukan hanya kita yang mempunyai nyali kecil. Kita harus bisa semakin berani dan tidak perlu khawatir akan terjadi sesuatu. Perlahan-lahan mereka pun mulai berbalik dan kembali pulang ke rumahnya, merasa gembira karena tidak perlu khawatir dan takut lagi. Nah, sudah selesai cerita hari ini anak-anak tentang kelinci si penakut. Jadi, kelinci tadi tidak takut lagi karena mereka tahu bahwa bukan hanya mereka yang takut dan bukan hanya mereka yang ketakutan setiap hari. Masih ada yang lebih ketakutan daripada mereka. Jadi mereka sekelompok sudah gembira dan senang karena tidak perlu khawatir lagi kalau ada sesuatu terjadi, karena mereka bisa bersama melawan dan tidak perlu merasa sedih lagi. Jadi anak-anak, kalian pun tidak perlu khawatir atau takut jika di mana saja, karena kalian jika ada sesuatu bisa minta tolong ataupun melakukan sesuatu. Oke, sekian cerita hari ini tentang si kelinci penakut dari ibu. Selamat, bye. Baiklah anak-anak, terima kasih sudah mendengar cerita ibu hari ini tentang kelinci si penakut. Sampai jumpa kembali, bye. Akhirnya kegiatan hari ini sudah selesai.
Tapi sebelum kita pulang, Ibu mau bertanya dulu kepada kalian semua. Tadi kan kita sudah mendengar cerita tentang hewan kesayangan Nabi Saul. Coba Ibu tanya kembali, apa tadi hewan kesayangan Nabi Saul? Iya, kelinci. Dia sangat sayang kan sama kelinci itu. Jadi Ibu mau tanya, gimana sih kegiatan kita hari ini? Pastinya senang kan? Semangat kan? Karena tadi kita sudah menggambar, mewarnai, mendengar cerita. Siapa di sini yang juga suka kucing? Iya, jadi kita anak-anak harus menyayangi, melindungi, dan melestarikan seluruh makhluk hidup, seluruh yang diciptakan Tuhan. Karena kita juga makhluk ciptaan Tuhan, jadi kita harus menyayangi, tidak boleh mengganggu, melukai ataupun membunuh ya. Jadi kita harus saling menyayangi dan mencintai makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Nah, inilah akhir dari kegiatan kita hari ini. Tapi sebelum pulang, Ibu mau kita berdoa dulu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak buat hari ini. Anak Ibu sangat pintar, ceria, semangat. Sampai jumpa kembali besok. Bye.